Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dengan selesainya penawaran pil kelas 4, pil darah naga tidak muncul di berikutnya, melainkan seni bela diri bintang 9 yang murni, yang disebut seni awan pemisah api 8. Pada akhirnya, setelah beberapa persaingan ketat, seni bela diri tersebut dilelang dengan harga tinggi, yaitu 5,6 juta batu luar angkasa. Yulilang tersenyum cerah. Sejauh ini, barang yang dilelang pada lelang kali ini jauh melebihi lelang sebelumnya pada tahap yang sama. Item lelang berikutnya adalah teknik bintang 9 yang disebut King Yujui. Suaranya tersenyum Yulilang terdengar. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, lalu seberkas cahaya melesat ke arah meja lelang. Harga awal 1 juta. Seiring berjalannya waktu, segala jenis harta karun langka yang mempesona muncul satu demi satu, menarik persaingan dari semua pihak. Namun, selama periode ini, Cuku Angseng tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia terus menonton dengan mata dingin, tidak tergerak sama sekali. Karena dia tahu apa yang paling penting baginya. Jadi, sambil menunggu, perlelangan secara bertahap berakhir, dan harta karun yang muncul sudah sangat berharga. Sehingga, bahkan dengan tekad Cuku Angseng, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memperjuangkannya. Cuku Angseng menarik nafas dalam-dalam untuk menekan kegelisahan di hatinya. Dia menatap meja lelang dengan cermat. Akhir dari lelang tidak lama lagi, dan 5 batu cahaya juga akan segera muncul. Tepat ketika dia mendapatkan ide ini, Yonilang yang berada di depan meja lelang menatap ke seluruh penonton sambil tersenyum, dan suaranya yang ringan menyebar. Kamu pasti sudah mendengar tentang hal berikutnya. Begitu kata-kata ini keluar, perhatian semua orang langsung tertarik. Banyak orang yang menunjukkan rasa ingin tahu harta langka macam apa yang layak untuk Yulilang. Jantung Cuku Angseng berdebar kencang. Dia mengepalkan telapak tangannya dan matanya penuh kegembiraan. Selama dia mendapatkan 5 batu cahaya, dia akan mampu membuat formasi cahaya matahari hebat yang sebenarnya. Dan ini adalah formasi kuat yang bahkan seni bela diri Kuang Huang biasa tidak bisa menandinginya. Yunilang tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan cahaya menyilaukan menyebar, dan aura ringan diam-diam menyelimuti dirinya. Batu cahaya, mobil Cuku Angseng tiba-tiba menyusut. Dia menatap ke meja lelang, di mana ada 5 batu putih terang. Permukaan batu itu tampak seperti matahari terbit. Perasaan yang tak terlukiskan. Benar saja, ada batu cahaya. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam, bersandar di bangku, dan tampak bersemangat. Inti dari membangun formasi cahaya matahari besar ini akhirnya terlihat olehnya. Melihat tatapan berapi-api semua orang, Yulilang tersenyum tipis. 5 batu cahaya, harga awal 5 juta batu luar angkasa. 6 juta? Kamu berani meminta uang sekecil ini? 6,5 juta, kata seorang pria kurus sambil tersenyum aneh. Uangmu juga tidak cukup. 7 juta? Seorang pria parubaya berkata dengan mata sedikit tertutup. Mendengar ini, pria kurus sebelumnya melototi pria parubaya itu dengan penuh kebencian. Tapi hanya bisa menutup mulut dengan marah. Karena asetnya tidak begitu banyak, ia tidak bisa menawar di putaran berikutnya. 8 juta? 9 juta. Harga batu cahaya tidak bertahan di atas 7 juta.
tetapi melonjak segera melampaui angka 10 juta. Di Pavilion 5, melihat pemandangan panas itu Kuangseng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Nampaknya, harga transaksi batu cahaya ini jauh lebih tinggi dari perkiraannya sebelumnya. Jika tren ini terus berlanjut, menembus angka 20 juta bukanlah hal mustahil. Namun, dia juga memahami bahwa ini normal, karena selain kekuatan sistem gelap, batu cahaya memiliki efek ajaib pada sebagian besar praktisi untuk meningkatkan kekuatan bertempurnya. Maka, persaingan panas di depan juga sangat wajar. 19 juta, seorang pemuda merupakan berpakaian hitam berdiri, lalu melihat sekeliling dengan ekspresi agak arogan. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang yang lain terkejut. Karena orang ini langsung menaikkan harga penawaran dari 15 juta menjadi 19 juta. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Kota Tianming. Kota Tianming ini adalah kekuatan utama sebenarnya selain Sekte Tianu. Dikatakan bahwa bahkan ada banyak praktisi Rana Zotian tingkat 6 di sekte tersebut. Tuan Muda Kota Tianming melirik semua orang, lalu berkata dengan ekspresi arogan. Karena tidak ada yang menawar, maka batu cahaya ini akan menjadi milik Tuan Muda ini. Mendengar kalimat ini, banyak orang merasa tidak senang, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya apapun. Karena ada harga tinggi 19 juta, mereka tidak bisa memberikan penawar yang lebih tinggi. Kecuali beberapa orang mengangkat kepala dan melihat Pavilion 5 di atas. Jika ada yang bisa mengalahkan kota Tianming, itu hanya akan menjadi pukulan besar di Pavilion 5. Namun, sayang sekali belum ada yang menunjukkan ketertarikan pada batu cahaya saat ini. Melihat pemandangan sunyi itu, Tuan Muda Kota Tianming tertawa keras dan mengalihkan pandangannya ke Yun Linlang. Makna di matanya sudah cukup jelas. Yun Linlang tersenyum tipis, dan tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara samar terdengar, yang segera membuat wajah Tuan Muda Kota Tianming menjadi suram. 23 juta batu luar angkasa. Adegan menjadi gempar, dan banyak orang yang melihat ke sumber suara dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah itu dia? Semua orang terkejut. Sumber suara itu dari tempat lain, tapi tempat Kuangseng berada. Apakah orang ini juga tertarik dengan batu cahaya? Mata indah Yunglin tersinar dan mengalihkan pandangannya. Dia sudah mendengar laporan dari bawahannya bahwa orang ini meminta informasi tentang batu cahaya. Mungkinkah orang ini ada di sini hanya untuk mencari batu cahaya? Tapi hati mereka merasa sedikit bingung. Karena menurutnya, meskipun batu cahaya memiliki ajaib dalam meningkatkan kekuatan seseorang, bagi orang ini, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Karena pil darah naga yang dikirim Cu Kuangseng ke rumah lelang juga memiliki efek ajaib dalam hal yang sama. Meskipun metodenya berbeda, peningkatan efektivitas tempur tidak jauh berbeda. Apa yang akan dilakukan orang ini dengan batu cahaya itu? Yun Linlang tampak bingung. Pada saat ini, Tuan Muda Kota Tianming memiliki wajah suram seperti air. Dia menatap dengan dingin ke arah pavilion tempat Cu Kuangseng berada, dengan ekspresi serius di matanya. Jika ini adalah pasukan 5 lainnya, dia tentu akan memilih keraguan. Bagaimanapun, meski kota Tianming kuat, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ini. Tapi kalau yang ini orang lain, itu beda masalahnya. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang bocah yang tiba-tiba muncul? Dan cukup beruntung mendapatkan Pavilion 5 untuk bersaing dengan saya untuk mendapatkan batu cahaya. Dia mencibir dalam hati.
mengangkat kepalanya lalu berkata, "Wah, jika kamu berakal sehat, maka diamlah, supaya kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak tahu bagaimana kamu akan kehilangan nyawamu." Suara tawa dingin terdengar, mengandung niat membunuh yang kuat. Tuan muda kota Tianming menatap Chu Guangsheng dengan ekspresi marah. "Hei, sekarang menarik. Anak itu telah menyinggung keluarga King Yang. Jika dia menghadapi kota Tianming lagi, akan ada sesuatu yang bagus untuk dilihat." Melihat suasana kaku di lapangan, banyak orang tampak geli saat menatap pavilion tempat Chu Guangsheng berada. Mereka ingin melihat apakah orang ini masih tangguh di depan tuan muda kota Tianming. Orang ini benar-benar mampu menimbulkan masalah. Jika dia menyinggung kota Tianming karena beberapa batu cahaya, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Hong Lier sedikit mengangkat bibir merahnya, lalu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, mata kakak senior Qi berkedip ke samping, dan dia tampak banyak bicara. Namun berdasarkan pemahamannya tentang Chu Guangsheng, bocah ini sepertinya bukanlah karakter yang penurut. Sepertinya kali ini akan ramai. Di pavilion, Chu Guangsheng menatap mata terhadap banyak pandangan penasaran. Dia mengangkat kelopak matanya, menatap tuan muda kota Tianming, dan berkata dengan terus terang, "Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan penawaran, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Jangankan dia hanyalah tuan muda kota Tianming, bahkan jika ayah orang ini datang, dia tidak bisa menyerah, karena dia harus mendapatkan batu cahaya ini. Kamu bajingan kecil, kamu mencari kematian," teriak tuan muda kota Tianming dengan marah. Seorang anak muncul entah dari mana dan bahkan tidak memberinya muka. Chu Guangsheng tidak perlu repot-repot memperhatikan ancaman semacam ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Yu Linglang dan berkata sambil tersenyum, "Nona Yu, saya sudah selesai." Yu Linglang tersenyum dan mengangguk. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang. Mendengar suasana yang hadir menjadi aneh. "Hahaha, Tuan muda Tianming, jika Anda tidak memiliki cukup dana untuk menawar, keluarga King yang kami dapat meminjamkan Anda 10 juta. Meskipun King Tian mengatakan ini, dia terus menatap Chu Guangsheng. Matanya terus berkaca-kaca. Anak ini ingin mengambil batu cahaya itu dengan mudah. Itu hanya angan-angan belaka. Wajah Chu Guangsheng menjadi gelap. Orang ini akhirnya tidak tahan lagi dan keluar untuk menimbulkan masalah. "Terima kasih Tuan Muda King Yang." Tuan Muda kota Tianming berterima kasih padanya, mengalihkan pandangannya ke Chu Guangsheng dan mencibir. "Bagaimana kamu masih bisa begitu sombong di depanku sekarang? 29 juta batu luar angkasa." Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat lelang tampak memadat. Banyak orang langsung terlihat terkejut. Meski batu cahaya ini sangat berharga, namun tidak cukup untuk dijual dengan harga setinggi itu. Benar-benar gila. Beberapa orang mendetakkan lidahnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, dalam memahami provokasi terang-terangan seperti itu, ekspresi Chu Guangsheng tetap tenang. Dia melirik tuan muda kota Tianming dan mengangkat lengkungan sarkastik di sudut mulutnya. 29 juta, satu batu luar angkasa. 01? Ketika mereka mendengar dua angka ini, ekspresi wajah semua orang langsung membeku. Dan sudut mulut mereka menjadi mulai bergerak-gerak. Orang ini sangat pandai memancing emosi orang. Dan dia hanya menaikkan harga satu batu luar angkasa. "Kamu?" Tuan muda kota Tianming menunjukkan ke arah Chu Guangsheng dengan ekspresi yang sangat marah. Apakah anak ini dengan tulus berusaha bermusuhan dengannya? 30 juta?
Dia menggertakkan gigi. 30 juta satu. Cu Kuangseng menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan santai. 31 juta? 31 juta satu. 32 juta. Karena tidak peduli berapa besar Tuan Muda Kota Tianming menaikkan harga. Kenaikan harga Cu Kuangseng akan selalu untuk batu satu batu luar angkasa. Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Pada akhirnya, Tuan Muda Kota Tianming akhirnya tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya, lalu berteriak dengan keras. Ini adalah rumah lelang. Tuan Muda Tianming, mohon jaga tindakan Anda. Sebuah suara yang halus namun dingin datang, membuatnya waspada dan menekan amarah di dalam hatinya. Jika dia menyinggung Yulin Linglang, seluruh kota Tianming akan menderita. Wajah Cu Kuangseng tetap tenang. Dia menatap Tuan Muda Kota Tianming dan berkata dengan tenang. Jika Tuan Muda Tianming tidak ingin terus bermain, maka batu cahaya ini akan menjadi milikku. Tuan Muda Tianming sangat marah, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Karena saat dia menaikkan harga menjadi 33 juta, itu adalah harga batas yang mampu dia tanggung. 30 juta satu batu luar angkasa. Batu cahaya itu milik Tuan Muda Chu. Yung Lilang melirik Tuan Muda Kota Tianming yang berniat melanjutkan penawaran. Setelah mendengar kata-kata ini, saraf tegang Cu Kuangseng akhirnya benar-benar rileks. Dia menghela nafas panjang, hatinya dipenuhi kegembiraan. Saya akhirnya mendapatkan batu cahaya ini. Formasi cahaya matahari besar, aku datang. Begitu dia membangun formasi seperti itu, dia bahkan bisa melawan praktisi kuat di ranah Zotian tingkat ke-6. Hahaha, Tuan Muda Chu benar-benar bermurah hati. Rela mengeluarkan uang sebanyak itu untuk beberapa batu cahaya. Suaranya mengejek terdengar saat ini, membuat wajah Cu Kuangseng tiba-tiba menjadi gelap. Jika bukan karena campur tangan orang ini, dia tidak akan menghabiskan 10 juta batu luar angkasa sebagai tambahan. Karena Tuan Muda Ki yang ingin bermain, maka saya akan menemani sampai akhir, kata Cu Kuangseng dengan ekspresi tenang. Aku khawatir dengan kekuatan dan latar belakangmu, kamu tidak mampu membelinya. Kiang Tian mencibir. Kalau begitu, ayo kita coba. Cu Kuangseng menutup matanya sedikit dan berkata dengan ringan, mengabaikan Kiang Tian. Kamu adalah pria misterius. Kiang Tian mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Saat lelang ini selesai, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung keluarga Kinjang saya. Dalam lelang berikutnya, banyak harta karun langka dan ekstorsi muncul satu demi satu. Yang paling berharga di antara mereka adalah gulungan yang diturunkan dari zaman kuno. Dikatakan bahwa itu berisi seni bela diri terbaik. Jika dikembangkan sampai puncak, itu akan sebanding dengan seni bela diri Huan Huang. Pada akhirnya, seni bela diri terbaik ini diakuisisi oleh seorang top dengan harga tinggi 20 juta. Di panggung lelang, Yun Lilang tersenyum. Dia melirik orang-orang di bawah dan suara samar terdengar. Semuanya, apa yang akan dilelang selanjutnya adalah 3 pil. Mendengar dua kata ini, semua orang tampak tercengang. Mengapa ada begitu banyak pil dalam pelelangan ini? Dan pil yang dilelang saat ini? Ketika mereka memikirkan hal ini, pikiran banyak orang langsung menjadi bersemangat. Mungkinkah ada pil tingkat tinggi yang lebih berharga? Melihat panas di mata semua orang, Yun Lilang tersenyum tipis. Dia menepuk meja lelang dengan tangan kosong. Saat cahaya berwarna darah naik, 3 pil yang tampak seperti mata naga berwarna darah muncul di hadapan semua orang. Ini pil darah naga.
menatap 3 pil berdarah mirip mata naga. Beberapa orang berpengetahuan tertegun sejenak, dan kemudian kehilangan suaranya. Terima kasih.